Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal segala puji nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita puji Dia, kita minta tolong kepadanya, dan kita mohon ampunan kepadanya. Wa na'udzubillah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita. Wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga Allah senantiasa memberikan salawat dan salamnya kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, kepada keluarga besar Bapak Haji Abu Kasim dan Ibu Hajjah Nur Hayati. Semoga Bapak dan Ibu sekeluarga dalam keadaan sehat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkah kepada keluarga Bapak semua. Bapak dan Ibu, saya berdiri di sini diamanati oleh keluarga besar Bapak Yudi Indrajaya dan Ibu Hajjah Dewi Balkis untuk memimpin acara ini. Mohon doa dari Bapak dan Ibu semua, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesempatan ini dipertemukan dua keluarga besar. Pertemuan ini saya jadi teringat, Pak, sabda Rasulullah. Beliau mengatakan qadarullah, semua ini terjadi atas takdir Allah. Wa masya'a fa'ala, apapun yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Alhamdulillah kita sekarang bertemu di tempat ini atas takdir Allah dan kehendak Allah, tentu memiliki hikmah yang sangat besar. Kehadiran Bapak dan Ibu ke tempat kami mengingatkan kami, Pak, kepada salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Yuhannas, wahai manusia, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal. Mohon maaf ya Pak, saya dengar berita Bapak adalah keluarga besar dari Medan, betul Pak? Baik Bapak, alhamdulillah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini dengan keluarga besar dari Jawa, mengingatkan kita kepada firman Allah ini Pak. Kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tiada lain supaya kita saling mengenal. Oleh karena itu, berangkat dari ayat ini saya tidak setuju Pak, kalau ada yang mengatakan bahwa perkenalan antara dua keluarga adalah tradisi. Saya tidak setuju Pak. Kalau Bapak melihat surat Al-Hujurat tadi, sebetulnya perkenalan antara dua keluarga adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Pak, kita saling
memperkenalkan, kita saling dengan niat mengamalkan firman Allah dalam surat Al-Hujurat ini. Untuk itu saya mohon izin Pak, saya ingin memperkenalkan terlebih dulu keluarga besar dari Bapak Yudi Indrajaya. Saya sendiri sebenarnya masih punya hubungan famili Pak dengan keluarga Sohibul Bait, tetapi tidak perlu memperkenalkan diri karena yang pokok adalah keluarga besar. Yang pertama, Bapak Yudi Indrajaya, ini putra-putrinya biasanya memanggilnya Abah. Dipersilahkan Pak Yudi. Kemudian yang kedua, ibunya dari anak-anak Pak, yaitu Ibu Dewi Balkis. Persilahkan. Ada yang mau disampaikan Bapak, Ibu? Enggak ada. Alhamdulillah Pak Yudi dan Ibu Dewi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dianugerahi putra putri 4 anak. Mungkin bisa saya sebutkan satu persatu, cuma yang satu sengaja saya rahasiakan dulu. Tidak dihadirkan terlebih dulu. Baik. Putra yang pertama Ananda Atar. Silahkan berdiri. Alhamdulillah. Ini Pak, putra kami ini alhamdulillah sudah berkeluarga. Beliau sudah beristri, namanya Ananda Indah. Silahkan. Iya, baik. Kemudian yang kedua Ananda Syahra. Oh ini Pak ternyata yang dirahasiakan Pak. Jadi tolong nanti ditunggu ya ya. Baik. Baik. Yang ketiga Ananda Aya. Silahkan. Baik. Kemudian yang keempat Ananda Nazmi. Baik, alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan berlimpah-limpah kepada keluarga besar Bapak Yudi. Selanjutnya Pak, kami ingin memperkenalkan saudara-saudara dari Bapak Yudi. Alhamdulillah Pak, Bapak Yudi ini dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 8 bersaudara. Yang pertama kakak dari Abah Pak Yudi. Siapa ini? Bude. Oh iya, silahkan Bude. Baik, ini adalah kakak dari Pak Yudi. Kemudian yang kedua adik dari Pak Yudi, yaitu Mas Heri. Mas Heri nggak datang ya, baik. Oh ada suaminya. Oh iya suaminya. Aduh maaf Pak. Ini suaminya Mbak Ia. Silahkan Pak berdiri. Baik. Bude dan Pak Ade ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala dianugerahi putra putri 2 ya. Baik. Kemudian yang kedua adik dari Pak Yudi yaitu Mas Heri. Beliau tidak datang. Kemudian yang ketiga adik dari Pak Yudi yaitu Mas Arman bersama istri dan putra-putrinya. Silahkan Mas Arman. Istrinya Ibu Dewi ya. Baik, alhamdulillah. Kemudian ini keluarga dari Mama Syahra, Ibu Dewi ya. Baik. Ada 6 bersaudara. Yaitu kakak dari Ibu Dewi. Ini putra-putri kami manggilnya Mama, yaitu Bude Titi bersama suami berikut putra-putrinya. Silahkan Bude Titi ke depan supaya kelihatan. Herman silahkan ke depan supaya kelihatan. Kalau tidak, baik. Baik, terima kasih Mas Herman. Kemudian yang kedua masih kakak dari Ibu Dewi, yaitu Bude Nurul beserta suami. Ya, Pak As, boleh ya, boleh neneng dan suami, mangga. Oh suaminya belum datang, jadi nanti ceritanya kalau datang diperkenalkan gitu. Oh ya silakan. Baik, baik. Oh anaknya belum, silakan.
Silakan. Nah, ini putrinya kebetulan ini juga sebentar lagi insya Allah mohon doanya. Baik, silakan. Baik, terima kasih Baas. Bapak dan Ibu, demikian ya, bentar. Itu merupakan saudara daripada keluarga Pak Yudi dan Bu Dewi. Dan alhamdulillah Bapak dan Ibu, kami masih dianugerahi orang tua yang masih hidup bersama kami. Kami biasanya memanggilnya Bi Atin dan Om Indra. Nah, ini adalah orang tua kami. Silahkan Bi Atin, Om Indra. Baik. Demikian Bapak dan Ibu sekelumit tentang saudara-saudara keluarga besar Bapak Yudi dan Ibu Dewi. Bapak dan Ibu hafal tidak? Tidak usah dihafal Pak ya. Nah, insya Allah nanti kalau ketemu di jalan ya sedikit-sedikit ingat begitu ya Pak Ibu ya. Baik, mohon maaf Bapak dan Ibu atas kekurangan saya dalam memperkenalkan. Kini tiba giliran dari keluarga Bapak Haji Abu Kasim dan Ibu Hajah Nur Hayati. Kami persilahkan untuk memperkenalkan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa bihi salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Pertama-tama mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang bahwa pada pagi yang berbahagia ini, pagi menjelang siang ini, kita dipertemukan dalam rangka silaturahim untuk mengikat ukhuwah Islamiyah kita antara kota Medan dan kota Jakarta ini, Tangerang Pak ya. Alhamdulillah pada hari ini adalah merupakan salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang pada hari ini sama-sama kita rasakan nikmat karunia yang diberikan Allah itu, yang semoga kiranya apa yang dimaksudkan oleh protokol yang pertama tadi, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu, dijadikan Allah menjadikan kita ini berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, tapi tiada lain adalah lita'arafu, untuk kita saling kenal mengenal, yang tiada lain adalah jinna wal insa itu la'budun. Makanya saya yakin dan saya percaya dan saya setuju, ini bukan sekedar silaturahmi, bukan sekedar ikatan Islamiyah, ukhuwah Islamiyah, tetapi ibadah. Oleh karena itu, semoga kiranya kedatangan kami ini mendapat rahmah, mendapat karunia, mendapat hidayah, dan dijadikan ibadah pertemuan kita pada siang hari ini. Selanjutnya, selawat beriring salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahwa Rasulullah ini merupakan suri tauladan bukan bagi umat Islam semata-mata, tetapi seluruh makhluk di muka bumi ini. Kata Allah, Muhammad itu adalah suri tauladan bagi kamu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tiada lain, Rasulullah itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan suri tauladan bagi kita bersama. Oleh karena itu, mari sama-sama kita membacakan ucapan selawat beriring salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW, yang kiranya kita menjadikan sebagai umatnya
dan insya Allah kelak di hari kemudian kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ahli bait, keluarga berkeluarga yang kami muliakan di rumah yang bertuah ini, sebagaimana tadi diantarkan bahwasanya kita ingin mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi bahwasanya bahasa Nabi aja kita ikut, an-nikahu sunnati paman lam ya'mal, ataupun paman raqiba an sunnati falaisa minni. Jadi langkah ini tidak diterjemahkan Pak, sebab belum sampai masanya. Artinya langkah ini tiada lain adalah langkah untuk mengikuti sunnah Nabi. Kalau tidak ada kita yang enggan ataupun ada kita yang ragu di dalam mengikuti sunnah Nabi ini, Nabi tidak mengakui kita sebagai umatnya. Jadi oleh karena itu begitu bangga, begitu berbesar hati kami datang berkunjung ke rumah ini dengan berbagai macam perasaan yang kami rasakan, tapi tidak dapat kami ungkapkan keseluruhannya. Sejak kemarin sore kami sampai ke Tangerang ini, sampai tadi malam kami merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah, dan sudah sebagai mungkin untuk mempererat ukhuwah Islamiyah itu tadi, maka tadi malam kami sudah juga berkunjung ke rumah yang bertuah ini. Oleh karena itu pada siang ini kami tidak merasakan lagi sebagai orang yang tamu di rumah ini, karena sebelumnya kami sudah datang ke tempat ini dalam rangka silaturahmi tersebut. Karena ikatan yang begitu erat, ikatan yang begitu akrab, ikatan yang begitu ukhuwah Islamiyahnya yang begitu besar, karena ada pepatah Melayu Pak mengatakan, yang datang ini orang Melayu, kalau tidak ada berada, tidak tempua bersarang rendah. Kedua, bahwasanya pepatah Melayu ini juga mendekatkan kita bahwasanya kalau tak kenal takkan sayang. Jadi oleh karena itu, sebagaimana maksud dan tujuan kita pada hari ini adalah untuk mempererat dan mendekatkan kita keluarga berkeluarga di rumah ini, maka kedatangan kami ini mau tidak mau pertama sekali kami perkenalkan bahwa kami ini adalah keluarga besar yang mewakili dari keluarga-keluarga besar yang lain atas nama keluarga besar Alpin Ali yang datang ke rumah ini, yang tiada lain adalah, sebetulnya kalau pepatah Melayu itu mengatakan ada hajat yang begitu besar, kemudian nanti mungkin acaranya dipimpin oleh Bapak MC kita yang membawakan acara ini, nanti akan kita laksanakan. Yang pertama sekali, baiklah kami perkenalkan di sebelah kiri saya. Kalau saya sudah diperkenalkan tadi, jadi kata protokol kalau yang membawa acara tak usah dikenal-kenalkan, kenal sendiri ya kan begitu. Jadi mungkin itu tadi sudah diantarkan. Nama saya Dr. Andus Hasbullah Ja'far, yang saat sekarang ini sebagai perwakilan keluarga besar dari Alpin Ali. Yang kedua, orang tua dari Alpin Ali yang bernama Haji Abu Kasim. Ini orang tua dari Alpin Ali. Yang berikutnya orang tua dari Alpin Ali, emaknya, kalau ini tadi namanya ayah, Kak Alpin memanggilnya ayah, kalau ini emaknya bernama Hajjah Nur Hayati, yang ini termasuk emak kandung dari Alpin Ali. Berikutnya, Alpinnya enggak usah dulu,
Kata protokol begitu. Jadi kalau dia nanti dia mau ngomong juga, begitu ya kan. Oleh karena itu tak saya kenalkan sampai dia mengenalkan dirinya sendiri, begitu maksud saya. Berikutnya kami panggilkan ini sebagai kakak nomor 2, yaitu Baiti Husnita. Sudah mempunyai 1 orang anak, tapi lasak kali anaknya Pak, naik ke atas sana. Menunjukkan kekeluargaan ini sudah diterima kami di rumah ini. Perwakilan Pak, lasaknya luar biasa. Jadi Baiti Husnita juga mempunyai seorang suami, tapi saking lasaknya suaminya pun ikut lasak. Tidak bisa diam di tempat. Jadi oleh karena itu Bapak Haji Abu Kasim berserta Ibu Hajah Nurhayati ini mempunyai sebenarnya 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan. Nampaknya sesia sekata ini ukuran 4 yang datang, 4 yang menanti, kan begitu. Jadi kiranya mungkin 4 inilah yang membuat erat, kan begitu. Bapak Abu Kasim mempunyai anak yang pertama yang bernama Baiti Husnayani, yang kebetulan beliau dalam keadaan dinas yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau juga mempunyai 2 orang anak, 1 orang suami yang sekarang sedang bertugas. Yang kedua ini Baiti Husnita, anak yang kedua dari Bapak Haji Abu Kasim dan Ibu Nurhayati, mempunyai 1 orang anak dan 1 orang suami. Yang suaminya tadi saya sampai sekarang nggak nampak lagi, entah kemana dia. Yang ketiga adik dari anak dari Abang Dakani Abu Kasim, yaitu Iim Sahrijal. Ini orang hebat Pak Medan. Ini preman Pak. Premannya begini Pak, kalau ada permasalahan kasus-kasus, mungkin nanti Bapak Ibu datang ke Medan, jumpai aja dia. Insya Allah selesai Pak. Jadi Iim Sahrijal SH, sarjana hukum, merupakan advokat, pengacara yang di Medan sekarang ini sedang beraktivitas di bidang hukum, yang beliau banyak menangani kasus-kasus di sekitar Medan, belum sampai Jakarta. Ini tandingan dari Ruhut Pak. Jadi inilah perwakilan kami yang dapat kami hadirkan di ruangan kita ini dalam rangka untuk pertama perkenalan kita bersama, yang kedua tiada lain adalah supaya kedatangan kami ini lebih jelas, lebih dimengerti, dan lebih dapat saling perkenalan kita itu sebagai ukhuwah silaturahmi kita bersama. Tidak banyak ya saya sampaikan Pak, mohon maaf, protokol dah nengoi saya dari tadi. Demikian, terima kasih. Oh ya, ada satu lagi rupanya. Istri saya, ini lupa saya. Saking dekatnya saya lupa. Itu biasa Pak. Itu kadang-kadang apa yang di kantong kita lupa kita melihatnya begitu. Ini istri saya namanya Herlila Ramli, silakan berdiri. Ini orang Aceh Pak. Orang Aceh yang kebetulan beliau ini memang asli orang Aceh Pak. Bapak mengingatkan saya dengan bahasa yang halus sekali, terima kasih Pak. Kalau begitu saya mau memperkenalkan diri aja Pak. Nama saya Muhammad Nur Mutakin, masih ada ikatan famili dengan, kalau saya manggilnya Pak Yudi ini dengan Mas Yudi dan Mbak Titi Pak. Ya. Mbak Wiwi, maaf Mbak Wiwi. Mbak Wiwi dan Mas Yudi. Kemudian tadi Bapak cerita-cerita bahwa Bapak sudah merasa sebagai keluarga di sini. Saya jadi ingat dalam bahasa Arab itu Pak, ucapan selamat datang itu ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya adalah keluarga, jadi artinya Bapak semua sudah
kami anggap sebagai keluarga sendiri. Ahlan. Kemudian kalau sahlan itu artinya mudah Pak. Insya Allah sesuai dengan kemampuan kami, Bapak dan Ibu akan diperlakukan dengan mudah. Insya Allah begitu Pak. Kemudian ada yang terlewat juga tadi Pak. Ini Mas Yudi sama Mbak Wiwi ini adalah orang tuanya Syahra begitu Pak. Ya. Mohon maaf Mas Yudi. Baik. Bapak dan Ibu, ini kami berhusnuzon Pak. Bapak sekeluarga datang berkunjung ke tempat ini beramai-ramai, tentu ada maksud dan tujuan yang mulia. Untuk itu kami persilahkan. Yang penuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana kita ini ikuti saja protokol, kita ikuti saja. Yang penting kami sebagai tamu yang mengikuti apa yang kira-kira diarahkan kepada kami. Sebagaimana tadi dikatakan, pepatah Melayu itu kalau ada berada tak mungkin tempua bersarang rendah. Kalaulah mungkin kiranya tidak ada maksud dan tujuan kami yang mulia, mungkin kami tak akan datang untuk singgah. Begitu kira-kira. Jadi karena itu maksud dan tujuan kami ini agak berat kami menyampaikannya, karena masih ada yang bersangkutan untuk menyampaikan hal tersebut. Oleh karena itu kami persilakan kepada anak kami yang bernama, sebetulnya orang Melayu itu banyak kali petuah, pepatah petitih Pak, begitu. Katanya ini rumah ini begitu besar, begitu indah, biasanya keindahan bunga itu banyak ditanami oleh berbagai macam jambangan dan taman bunga-bunga. Kami dengar di rumah ini juga ada menyimpan, katanya menyimpan sekuntum bunga. Ya. Betulnya kuntumnya banyak Pak. Ya. Tapi yang sekuntum bunga inilah yang mungkin menjadi permasalahan kita pada hari ini. Jadi karena itu alangkah mungkin baiknya kami sebagai pendatang ini ingin melaksanakan pepatah itu tadi. Kalau tidak ada sebab menyebabnya, tidak mungkin kami datang ke rumah ini. Oleh karena itu maksud dan tujuan kami yang pertama ingin melihat bagaimana indahnya bunga tersebut. Baik. Yang kedua, kalaulah memang ada kira-kira tidak ada aral melintang, alangkah baiknya kalau dapat bunga itu akan kami persunting untuk kami jadikan hiasan di rumah kami. Baik. Jadi inilah mungkin hanya bahasa isyarat yang mungkin dapat kami sampaikan. Maksud dan tujuan kami demikian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang barusan Bapak sampaikan adalah kabar gembira buat keluarga kami. Insya Allah Pak, sekuntum bunganya sudah ada. Cuma yang mau memetiknya yang mana ya Pak? Ini saya tidak tahu nih Pak. Bapak belum memberitahu ini Pak, yang mau memetiknya Pak. Bisa diberitahu Pak? Tadi sudah disampaikan bahwasanya ada kami membawa seorang putra yang bernama Alpin Ali. Dan Alpin Ali ini saya tengok ada bunga di tangannya. Ya. Yang seharusnya kami petik bunga itu, tapi Alpin Ali mau menyerahkan bunga tersebut. Ya. Jadi oleh karena itu mungkin yang dapat berbicara secara langsung yaitu Alpin Ali. Baik. Oleh karena itu kepada Alpin Ali kami persilakan untuk menyampaikan yang selama ini, oh begitu ya, yang selama ini ada perasaan ataupun unek-unek ataupun apalah yang tersemayam di dalam hati, yang sebenarnya kami juga ya
Ya, Alvin yang langsung membicarakan. Ya, Ya, karena beliau memang sudah baik. siap untuk itu, Pak. Baik, silahkan. Rasulullah pernah mengatakan, bila pada suatu waktu datang seorang pemuda ingin melamar putri kamu, pemuda yang soleh, maka cepat terima. Gitu. Saya mendengar pesan dari Rasulullah, karena kalau itu tidak dilaksanakan, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Baik, Pak Mas Yudi, Mbak Wiwi, tadi sudah kita dengar, ternyata maksud kedatangan keluarga besar Bapak Haji Abu Kasim dan Ibu adalah tiada lain ingin memetik sekuntum bunga yang ada di rumah ini, yaitu Ananda Syahra. Tadi yang memetiknya juga sudah disebutkan, yaitu Ananda Alvin. Silakan Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran keluarga besar dari Abu Kasim. Kami sangat bersyukur sekali bisa datang bisa menerima keluarga besar ini dengan kondisi apa adanya. Terima kasih. Tadi saya sudah melihat juga, sudah menyimak juga ya tujuan dan maksud dari keluarga besar Abdul Kasim ini. Saya sebagai orang tua dari Sasa, saya terima, Pak. Sebagai orang tua dari Sasa, saya terima. Tapi tentunya Alvin bukan hanya menyukai Sasa, tentunya harus menyukai keluarga-keluarga Sasa juga. Saya juga minta izin tentunya kepada keluarga saya juga, karena kalau keluarga saya enggak disukai sama Alvin, mungkin ya saya juga keberatan ya. Jadi sekali lagi ya saya minta izin dulu nih, terutama ke Budi Iya. Setuju Mbak Iya sama Alvin? Oh setuju Vin. Tenang Vin, masih ada suaminya setuju kan? Lu setuju kan ya? Setuju yang ya? Oh ya udah setuju. Ada lagi nih ada Om Indra, Biatin gimana Biatin? Alvin? Ya, setuju sekali. Setuju sekali. Kenapa bisa bilang setuju Biatin? Ya, kau bilang. Ya sudah dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebagai neneknya Sasa, ya tinggal satu-satunya dari ibunya Sasa. Saya sebagai wakil dari keluarga, saya setuju sekali karena sudah mendengar latar belakangnya, kemudian katanya ibadahnya kuat sekali. Itu yang nomor satu dari kami. Yang lainnya Allah yang akan mengatur semuanya. Barangkali saya setuju sekali karena sebenarnya kebetulan ini adik kelasnya menantu saya, Nuril Hadi, yang sama-sama dari ITB. Jadi mungkin saya dengar juga sama-sama selalu di masjid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya nanti ya. Assalamualaikum. Setuju juga Pin. Tenang Pin. Ada lagi. Mas Indra. Oh setuju juga udah, karena apa Bibi Biatin setuju, Pak Indra juga ikut setuju aja Bin. Tapi selain itu juga masih banyak lagi Bin, karena Alvin harus mencintai keluarganya Sasa juga Bin. Gak bisa Alvin hanya mencintai Sasa gitu kan, masih banyak, ada berapa tuh? Oh banyak Bin. Terus ada oh Qatar nih, jangan sampai Qatar juga nggak setuju. Gimana Qatar? Oh setuju katanya ya. Karena kalau nggak setuju nanti di kantor dicegat ya Bin ya. Nggak boleh masuk ya Bin. Terus istrinya ya Indah setuju Indah. Oh ya setuju. Kalau Mbak Aya ya kok gini apa itu ya, setuju ya. Adiknya yang paling kecil nih, yang Nasmi ini. Nasmi gimana Mi? Ya setuju bener nih. Alvin nih, ya, Alvin setuju juga Bin ya. Yang di kantong itu kayaknya lupa, ya, emang gimana sih? Oh, setuju, gak usah ditanya Bin ya, karena udah sering ngobrol kan dengan Alvin, jadi pasti setuju lah ya. Nah ini juga yang terpenting juga saya ingin ke Pak Marsono nih. Pak Marsono gimana? Ini Om Marsono, ya, gimana? Nah ini kakaknya dari Jogja nih, jadi sekali alhamdulillah. Adiknya dari ibu ya, ini ada di Jogja ya, alhamdulillah bisa datang, saya sangat bersyukur. Kayaknya ini udah ada Arman, gimana Man? Setuju nggak Man? Setuju ya Man ya. Mas Indra gimana Mas Indra?
Setuju nggak Mas Indra kayaknya? Ya? Oh boleh juga kayaknya. Tapi ya walaupun tapi Sasa juga harus setuju gitu kan. Takutnya kita setuju, Sasa nggak setuju kan, nanti jadi repot juga ini kita ini. Jadi mungkin Alvin harus tanya dulu ke Sasa. Sasa mau nggak dengan Alvin gitu kan? Ini juga kayaknya harus disampaikan langsung Vin nanti, Alvin ya, nanti sampaikan langsung. Tanyain tentang Sasa setuju atau tidak. Betapa bahagianya hatiku saat duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir. Baik, kalau ini pertanyaannya Mas Alvin, kira-kira ini apa bukannya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Iya Pak. Baik, sekarang dibuka. Insya Allah iya cu. Baik. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Iya. Ya, silahkan dibuka. Betul, Alvin, benar. Alhamdulillah. Silahkan Sasa duduk di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun tujuan dan maksud kedatangan saya bersama emak, ayah, beserta keluarga adalah untuk melamar anaknya Abah dan Mama yang bernama Syahra Indraini Majid. Kiranya Adinda Syahra berkenan untuk menerima lamaran abang. Lamaran siapa? Lamaran abang, saya Pak. Lamaran Abah apa lamaran saya? Alvin. Alvin, baik. Tadi bilangnya Adinda. Lamaran siapa? Abangda. Adinda. Lamaran siapa? Kakanda. Mantap. Baik. Ya. Sudah, Alvin? Sudah, Pak. Baik, sekarang mari kita dengar bersama-sama jawaban Ananda Sasa. Allah disertai ridho Mama dan Abah, Syahra terima lamaran Abang Alvin dan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mau disampaikan lagi, Alvin? Enggak. Terima kasih Adinda Majid menerima lamaran abang. Ini bunga untuk Adinda. Terima kasih Kakanda Alvin. Aku terima bunganya dan lamarannya. Alhamdulillah. Silakan. Selalu kusyukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku